Sejarah industri kopi di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari narasi pertumbuhan merek kapal api, sebuah entitas bisnis yang berevolusi dari usaha mikro di pelataran pelabuhan pada dekade 1920-an menjadi konglomerasi global yang menguasai mayoritas pangsa pasar domestik pada tahun 2025. Fenomena ini bukan sekedar keberhasilan komersial, melainkan sebuah studi kasus mendalam mengenai ketahanan ekonomi migran, modernisasi perilaku konsumsi masyarakat Indonesia, serta strategi adopsi teknologi industri barat dalam kerangka pasar timur yang unik. Hingga periode proyeksi 2024-2025, kapal api global melalui PT Santos Jaya Abadi telah menunjukkan bagaimana sebuah perusahaan keluarga mampu melakukan transisi dari metodologi tradisional menuju otomasi industri berbasis kecerdasan buatan dan kontrol komputerisasi yang presisi. Akar dari imperium kopi ini bermula pada tahun 1920 ketika seorang pemuda berusia 16 tahun asal Fujian, Tiongkok bernama Go Suelut menginjakkan kaki di pelabuhan Surabaya. Sebagai bagian dari gelombang diaspora Tiongkok ke Hindia Belanda pada awal abad ke-20, Go Suelut menghadapi realitas ekonomi yang keras yang menuntut daya tahan fisik dan mental yang luar biasa. Sebelum terjun ke industri kopi, ia memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan menjajakan sayur mayur di sekitar area pemukimannya. Pengalaman masa muda yang penuh penderitaan ini termasuk bekerja sebagai pekerja kasar, membentuk etos kerja yang menjadi landasan nilai-nilai korporasi kapal api di masa depan. Pada tahun 1927, Go Sueluet bersama dua saudaranya, Go Bichong dan Go Subin, mengidentifikasi peluang pasar dalam sektor komoditas kopi yang saat itu masih didominasi oleh perusahaan-perusahaan kolonial Belanda. Mereka mendirikan sebuah pabrik penggorengan kopi sederhana di kawasan Pabean, Surabaya, sebuah distrik strategis yang dikenal sebagai pusat perdagangan dan distribusi logistik karena kedekatannya dengan pelabuhan Tanjung Perak. Produk pertama mereka diberi nama kopi bubuk Hap Ho Chian. Operasional bisnis pada masa ini sangat jauh dari standar industrial modern. Go Sueluet harus memanggul pikulan kayu berisi kopi hasil sangrayan sendiri dan berjalan kaki sejauh kurang lebih 10 km setiap hari untuk menjajakan produknya dari kampung ke kampung hingga ke pelataran pelabuhan. Pemilihan pelabuhan Tanjung Perak sebagai target pasar utama menunjukkan intuisi bisnis yang tajam. Para pelaut, awak kapal, dan pekerja dermaga memerlukan stimulan yang kuat dan terjangkau untuk menunjang aktivitas fisik yang berat di pelabuhan. Kelompok konsumen inilah yang kemudian menjadi loyalis awal produk kopi keluarga Go, yang secara tidak langsung memberikan inspirasi bagi identitas visual merek di masa depan. Hubungan antara kopi dan mobilitas maritim ini menjadi tema sentral yang terus dipertahankan, bahkan setelah perusahaan bertransformasi menjadi entitas multinasional. Perubahan nama dari Hap Ho Chian menjadi kapal api pada tahun 1957 merupakan langkah strategis yang diprakarsai oleh putra sulung Go Suelut, Go Taekyok. Peralihan ini bukan sekedar penggantian nama bahasa daerah ke bahasa nasional, melainkan sebuah manuver pemasaran yang canggih pada masanya. Nama kapal api yang merujuk pada kapal uap atau steamboat dipilih sebagai representasi dari teknologi paling mutakhir dan kemewahan yang ada pada periode tersebut. Secara semiotik, logo kapal uap berfungsi sebagai jembatan antara asal-usul perusahaan di dermaga dengan aspirasi kemajuan di masa depan. Bagi masyarakat Indonesia pasca kemerdekaan, kapal api adalah simbol harapan baru, semangat perjuangan, dan kemajuan peradaban. Logo ini memberikan citra bahwa kopi yang dikonsumsi bukan sekedar bubuk hitam biasa, melainkan produk yang lahir dari semangat modernitas. Simbolisme ini sangat efektif dalam membangun kepercayaan konsumen di tengah transisi Indonesia dari negara agraris menuju masyarakat industri.
Penggunaan nama kapal api juga berfungsi sebagai penghormatan terhadap para pelaut yang telah menjadi basis pelanggan pertama perusahaan, sekaligus menegaskan peran Surabaya sebagai kota pelabuhan yang menjadi motor penggerak kemakmuran kawasan tersebut. Meskipun fondasi bisnis diletakkan oleh Go Swallow, transformasi perusahaan menjadi entitas korporat modern merupakan hasil dari kepemimpinan generasi kedua, khususnya Sudomo Mergonoto atau Go Tekwi. Lahir pada tahun 1950, Sudomo tumbuh dalam ekosistem bisnis kopi ayahnya, di mana ia terlibat langsung dalam proses distribusi menggunakan sepeda ontel untuk memasarkan kopi ke pelosok kampung dan area pelabuhan. Namun, perjalanan karir Sudomo tidaklah instan. Ia sempat diminta ayahnya mencari pengalaman kerja lain, yang membawanya menjadi pekerja di perusahaan vulkanisir ban, serta menjadi kernet bemo untuk menambah penghasilan keluarga. Pengalaman di sektor transportasi dan manufaktur ban ini memberikan perspektif baru bagi Sudomo mengenai pentingnya efisiensi operasional dan manajemen aset. Pada tanggal 18 Mei 1979, Sudomo Mergonoto bersama Indra Budijono dan Ahmad Rifai secara resmi mendirikan PT Santos Jaya Abadi, awalnya bernama PT Santos Jaya Coffee Company. Pendirian badan hukum ini menandai berakhirnya era industri rumah tangga dan dimulainya fase ekspansi industrial berskala besar. Perusahaan mulai beralih dari penggunaan bahan bakar kayu menuju mesin otomatis yang mampu meningkatkan kapasitas produksi secara signifikan. Dari lokasi awal di Jalan Kenjeran, perusahaan memindahkan pusat produksinya ke Sidoarjo dengan membangun pabrik di atas lahan seluas 1 hektar, yang kemudian terus berkembang menjadi puluhan hektar pada dekade-dekade berikutnya. Salah satu titik balik krusial dalam sejarah korporasi Indonesia adalah keberanian Sudomo Mergonoto dalam memanfaatkan media televisi untuk mempromosikan produk kopi bubuk. Pada tahun 1978, ketika televisi masih merupakan barang mewah dan biaya iklan di TVRI, satu-satunya stasiun televisi saat itu, sangat mahal, Kapal Api meluncurkan kampanye iklan nasional. Strategi ini pada awalnya dianggap sebagai ide gila oleh para pesaingnya, karena kopi saat itu masih dianggap sebagai komoditas curah yang tidak memerlukan branding kuat. Kapal Api menjadi perusahaan kopi pertama di Indonesia yang melakukan periklanan televisi secara masif. Untuk memastikan penetrasi pesan yang efektif ke seluruh lapisan masyarakat, perusahaan menggandeng Paimo, anggota grup lawak legendaris Sri Mulat, sebagai bintang iklan. Pemilihan Paimo bukan tanpa alasan. Popularitas Sri Mulat saat itu menjangkau seluruh strata sosial, mulai dari kelas pekerja hingga elit perkotaan. Iklan tersebut berhasil mengubah persepsi publik terhadap kopi Kapal Api dari sekedar kopi pelabuhan menjadi merek nasional yang prestisius. Keberhasilan kampanye ini menciptakan hambatan masuk atau barrier to entry yang tinggi bagi pesaingnya, sekaligus mengukuhkan Kapal Api sebagai raja pasar kopi di Indonesia. Dominasi Kapal Api dalam pasar kopi Indonesia juga didorong oleh komitmen yang tak tergoyahkan terhadap kualitas produksi melalui adopsi teknologi barat yang paling maju. Perusahaan merupakan pionir di Indonesia dalam penggunaan mesin pemanggang kopi atau roasting buatan Jerman, yaitu Probat. Teknologi Probat dikenal di seluruh dunia karena presisinya dalam mengontrol suhu dan aliran udara, yang memungkinkan pengembangan profil rasa kopi secara konsisten dan reproducible. Penggunaan mesin Probat memungkinkan proses pemanggangan yang lebih cepat dan efisien. Jika mesin sangrai tradisional memerlukan waktu hingga 45 menit dengan hasil yang tidak merata, sistem otomatis Kapal Api dapat menyelesaikan proses tersebut dalam waktu 6 hingga 12 menit. Kecepatan ini sangat krusial bukan hanya untuk kuantitas, tetapi untuk menjaga senyawa aromatik dalam biji kopi agar tidak menguap berlebihan. Hal ini memberikan keunggulan kompetitif bagi Kapal Api dalam mempertahankan karakteristik rasa kopi Indonesia yang earthy dan kuat.
Selain proses sangrai, inovasi teknologi juga diterapkan pada sistem pengemasan. Kapal Api merupakan perusahaan pertama di Indonesia yang menggunakan teknik nitrogen flushed packaging. Dalam proses ini, oksigen dalam kemasan dikeluarkan dan diganti dengan gas nitrogen murni untuk mencegah oksidasi minyak kopi. Tanpa oksigen, kopi tidak akan menjadi tengik atau rancid, sehingga kesegaran rasa dan aroma freshly roasted dapat bertahan hingga sampai ke tangan konsumen di wilayah terpencil sekalipun. Investasi pada teknologi ini menunjukkan visi jangka panjang manajemen dalam membangun kepercayaan konsumen terhadap kualitas produk yang konsisten. Memasuki dekade 1990-an, manajemen menyadari bahwa ketergantungan pada satu jenis produk, kopi bubuk, memiliki resiko strategis. Di bawah payung Kapal Api Global, perusahaan melakukan diversifikasi vertikal dan horizontal untuk menguasai seluruh rantai nilai industri minuman dan makanan ringan. Pada tahun 1991, perusahaan mendirikan PT Excelso Multirasa yang mengoperasikan jaringan kedai kopi Excelso. Langkah ini merupakan respons terhadap munculnya budaya minum kopi modern sebagai bagian dari gaya hidup perkotaan. Excelso diposisikan sebagai merek premium yang menawarkan kopi Arabica berkualitas tinggi dan pengalaman kafe yang elegan. Hingga tahun 2025, Excelso telah memiliki lebih dari 126 gerai di seluruh Indonesia, yang juga berfungsi sebagai etalase bagi varietas kopi unggulan Indonesia kepada publik internasional. Strategi diversifikasi juga mencakup sektor konfeksioneri dan creamer untuk menciptakan sinergi produk. PT AG Langgang 1991, unit bisnis ini memproduksi permen dan biskuit. Produk ikoniknya, Relaxa, menjadi permen wangi pertama di Indonesia yang merevolusi pasar kembang gula lokal. Produk lainnya termasuk permen espresso dan ginger bond. PT Fastrata Buana bertindak sebagai lengan distribusi logistik yang memastikan produk Kapal Api Global tersedia mulai dari supermarket modern hingga toko-toko kelontong di pelosok desa. PT Santos Premium Creamer memproduksi creamer nabati berkualitas tinggi yang menjadi komponen penting dalam produk kopi instan 3 dalam 1. PT Sulotko Jaya Abadi 1986. Untuk mengamankan pasokan bahan baku berkualitas, perusahaan mengakuisisi bekas perkebunan Belanda di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Lahan seluas 1.200 hektar ini memproduksi kopi Arabica Kalosi Toraja yang organik dan menjadi basis produksi kopi luwak premium milik grup. Pada periode 2021-2025, estafet kepemimpinan mulai bergeser ke generasi ketiga. Christopher Mergonoto, putra dari Sudomo Mergonoto, menjabat sebagai Chief Marketing Officer atau CMO Kapal Api Global. Kehadiran generasi muda ini membawa angin segar dalam strategi pemasaran digital dan pengembangan produk yang lebih relevan bagi Gen Z dan milenial. Di bawah supervisi Chris Steven, merek Good Day dikembangkan menjadi pemimpin pasar dalam kategori kopi siap minum atau ready to drink atau RTD dan kopi instan rasa. Inovasi seperti varian Avocado Delight merupakan hasil dari analisis tren pasar yang menunjukkan bahwa konsumen muda lebih menyukai rasa kopi yang eksploratif dan praktis. Lulusan Santa Clara University ini juga memperkuat aspek branding global perusahaan, memastikan bahwa Kapal Api tidak hanya dipandang sebagai merek tradisional Indonesia, tetapi juga pemain global yang inovatif. Keterlibatan generasi ketiga juga terlihat dalam upaya digitalisasi perusahaan. Dari penggunaan data analytics untuk memantau pola distribusi, hingga kampanye media sosial yang agresif, Kapal Api Global bertransformasi menjadi organisasi yang digerakkan oleh data, atau Data-Driven Organization. Hal ini sangat penting mengingat munculnya kompetitor baru yang agresif, seperti PT Wings Food dengan merek Top Coffee, dan PT Mayora Indah Tbk dengan merek Torabika yang juga memiliki jaringan distribusi yang kuat.
Perjalanan kapal api tidak lepas dari tantangan internal yang kompleks, terutama yang berkaitan dengan dinamika perusahaan keluarga. Pada dekade 2010-an, PT Santos Jaya Abadi sempat menghadapi perselisihan hukum terkait kepemilikan saham dan warisan dari sang pendiri, Go Soe Luet. Gugatan yang diajukan oleh pihak-pihak yang terkait dengan mantan pemegang saham menunjukkan kerentanan yang sering dialami oleh perusahaan keluarga besar pada transisi generasi kedua dan ketiga. Selain masalah internal, perusahaan juga menghadapi tantangan eksternal berupa serangan hoaks dan fitnah yang menargetkan anggota keluarga Mergonoto pada tahun 2021. CEO Sudomo Mergonoto secara tegas membantah isu mengenai ketidakpatuhan pajak dan sengketa modal dengan mitra bisnis lain, serta menekankan bahwa integritas adalah nilai utama yang dijaga oleh keluarga. Kemampuan manajemen dalam menavigasi krisis komunikasi ini membuktikan tingkat kematangan organisasi dalam menghadapi tekanan publik di era informasi. Menghadapi tantangan industri di masa depan, Kapal Api Global telah menetapkan misi untuk tumbuh bersama sebagai perusahaan kopi global yang inovatif. Fokus masa depan perusahaan mencakup dua pilar utama, keberlanjutan, sustainability, dan digitalisasi. Di sektor hulu, praktik pertanian organik di perkebunan Toraja terus dikembangkan untuk memenuhi standar sertifikasi internasional yang semakin menjadi syarat utama dalam perdagangan kopi ke negara-negara maju, seperti Uni Eropa dan Amerika Serikat. Upaya ini juga mencakup pemberdayaan petani lokal untuk memastikan rantai pasok yang etis dan berkelanjutan. Di sektor hilir, perusahaan terus bereksperimen dengan model bisnis baru, termasuk ekspansi ke pasar e-commerce lintas negara dan pengembangan produk kopi yang dipersonalisasi. Penggunaan kecerdasan buatan dalam memantau proses sangrai melalui integrasi data dari mesin Probat ke sistem manajemen produksi, seperti Cropster, menunjukkan bahwa kapal api siap menghadapi era industri 4.0. Pembangunan pabrik yang mendekati titik konsumsi merupakan strategi kunci dalam menjaga kesegaran produk dan menekan biaya logistik. Dengan lebih dari 14.000 karyawan, Kapal Api Global bukan hanya menjadi pemain ekonomi, tetapi juga penyerap tenaga kerja yang signifikan di Indonesia. Sebagai raja kopi di Asia, Kapal Api tidak hanya menjual minuman, tetapi juga membawa narasi kemajuan dan identitas nasional Indonesia ke panggung global.